Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayu Masvita Dewi. Jadi, di video kali ini saya masih akan membahas tentang mata kuliah sistem basis data loh guys. Tapi, untuk video kali ini saya akan bahas tentang join. Nah, sebelumnya apa sih join itu sendiri? Nah guys, jadi join itu ialah sebuah operasi untuk menggabungkan atau bahkan menghubungkan dua tabel. Bahkan bisa lebih loh, 3, 4, maupun 5 di dalam sebuah database. Yang dimana nantinya hasilnya itu ia berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tadi. Jadi dia tabelnya itu yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi ibaratnya join ini itu pada saat kita menyusun atau menggabungkan dua puzzle atau lebih 2, 3, 4, 5 supaya puzzle-nya ini bisa menjadi utuh, menjadi satu dan lengkap. Join itu tidak jauh lebih dari jadi join itu tidak jauh berbeda dari itu guys. Nah, untuk join sendiri itu ya terbagi menjadi beberapa jenis loh guys. Untuk jenis yang pertama itu ada inner join. Nah, inner join ini itu dipakai untuk menggabungkan dua tabel datanya bersesuaian atau penggabungan tabel secara dua arah. Untuk sintaksnya sendiri itu ya berupa seperti ini, yaitu select tabel 1 dot bintang, tabel 2 dot bintang from tabel 1 inner join, tabel 2 on tabel 1 dot primary key sama dengan tabel 2 dot foreign key. Ingat, di akhir penulisan pakai titik koma. Karena kalau kalian tidak memakai titik komanya, maka semuanya itu akan menjadi error dan tidak akan terjalan. Untuk contoh penggunaannya nanti akan saya berikan di contoh kasus. Nah, lalu untuk jenis yang kedua itu ada outer join. Nah, outer join ini dipakai untuk menggabungkan dua tabel secara satu arah loh guys. Nah, untuk outer join ini dia terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada left outer join dan right outer join. Nah, untuk left outer join sendiri ia itu dipakai untuk menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kiri. Sedangkan right outer join dia dipakai untuk menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kanan. Untuk sintaksnya sendiri itu seperti ini. Ini yang left dan ini yang right. Nah guys, lalu di berikutnya kita akan membahas contoh beberapa pertanyaan atau beberapa contoh case yang akan didapat dari si join ini. Nah sebelumnya itu saya sudah membuat database dengan tabelnya itu di command prompt. Jadi buat kalian yang belum memiliki database juga dengan tabel-tabelnya, kalian bisa langsung membuatnya dulu ya. Nah untuk database dan tabel yang saya buat tadi itu yaitu ini, yang dimana saya membuat databasenya itu dengan nama mahasiswa join. Lalu saya meng-show databases agar saya mengetahui bahwa database yang sudah saya buat ini itu udah terbaca di sistem apa belum. Dan ternyata sudah terbaca ya guys nih. Lalu saya meng-use mahasiswa join agar MariaDB-nya ini langsung membaca ke MariaDB-nya ini langsung membaca ke mahasiswa join. Untuk tabel sendiri saya di sini buat dua tabel guys, yaitu tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Yang mana di tabel mahasiswa ini saya membuatnya itu ada ID mahasiswa, nama mahasiswa dengan jurusan. Saya juga sudah langsung mengisinya, yang dimana itu primary key-nya itu yaitu ID mahasiswa. Sebagai perumpamaan, tabel mahasiswa sendiri ini itu sebagai tabel A. Lalu, saya juga membuat tabel mata kuliah, yang dimana ada ID mata kuliah dengan mata kuliah. Dan saya menambahkan ID mahasiswa sebagai foreign key. Dan untuk tabel mata kuliah sendiri itu, primary key-nya itu yaitu ID mata kuliah. Saya juga sudah langsung mengisinya, dan ini hasilnya. Yang dimana tabel mata kuliah ini sebagai perumpamaan untuk tabel B. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang bakal didapat dari si join ini. Nah, jadi misalnya itu contoh pertanyaan pertama tuh itu ada disuruh tampilkan nama mahasiswa dengan nama mata kuliah menggunakan inner join. Maka kita bisa mengetikkan sintaksnya seperti ini. Maka hasil yang akan didapatkan seperti ini. Tadi saya sudah membuat beberapa dan ada error. Jadi saya buat ini. Nah, untuk yang kedua itu dengan mengetikkan sintaks seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Itu ada nama mahasiswa, jurusan dengan nama mata kuliah. Di sini Ali ada dua karena ia mengambil dua mata kuliah. Nih, algoritma dan basis data. Selanjutnya itu ada contoh yang ketiga. Misalnya kita mau menampilkan mata kuliah dan nama mahasiswa yang nama mata kuliah dan mahasiswa yang mengambilnya. Maka kita bisa mengetikkan sintaks seperti ini. Nah, dengan mengetikkan sintaks seperti itu, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dengan nama mahasiswa, jurusan, dan nama mata kuliah. Tapi di bagian ini tidak terbaca karena dia tidak mengambil jurusan
di mata kuliah, tidak mengambil mata kuliah yang ada di sini karena dia mengambil akuntansi, dan akuntansi tidak dibuat di mata kuliah pemrograman sistem basis data. Nah, lalu contoh berikutnya itu misalnya untuk menampilkan nama mahasiswa dengan nama jurusan yang mengambil basis data. Sintaks codingannya seperti ini. Nah, maka yang akan menampilkan hasil itu yaitu cuma Ali, karena cuma Ali yang mengambil mata kuliah basis data. Contoh berikutnya itu misalnya kita disuruh untuk menampilkan nama mahasiswa dengan jumlah mata kuliah yang diambil, maka kita mengetikkan sintaksnya itu seperti ini. Nah, maka hasil yang akan ditampilkan seperti ini. Ali dia mengambil teknik informatika, dia jumlah mata kuliahnya itu 2, karena dia mengambil 2 mata kuliah. Selanjutnya itu ada contoh menampilkan nama mahasiswa dengan jumlah mata kuliah yang mengambil jurusan itu teknik informatika. Maka inilah nama mahasiswa yang mengambil jurusan teknik informatika. Nah, selanjutnya itu misalnya ada contoh menampilkan mahasiswa dan jurusan yang belum mengambil mata kuliah, maka sintaksnya itu seperti ini. Nah, maka tampilan yang akan dihasilkan itu seperti ini. Video. Oke, sekian video penjelasan join di sistem basis data dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.